Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama dengan kami. Nah, di sini saya akan membantu memberitahu kepada teman-teman mengenai keadaan geografis di daerah Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat memiliki 3 pintu masuk secara resmi. Yang pertama di Entikong PLBN, yang kedua di Aruk di Kabupaten Sambas, yang ketiga di Nangabadau di daerah Kapuas Hulu, dan masih ada satu lagi pintu masuk yang segera akan diresmikan, yaitu di Jagoy Babang di daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan keadaan geografis yang sangat rumit, di Kalimantan Barat sendiri tidak menutup kemungkinan mengenai masalah hak asasi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, permasalahan HAM di Kalimantan Barat ini memerlukan perhatian khusus. Salah satunya diantaranya yaitu seperti isu para pekerja, isu deforestasi yang merugikan masyarakat adat. Dan di Kalimantan Barat tersendiri juga banyak sekali isu-isu ketimpangan seperti ketidakadilan yang masih terjadi. Nah, hal-hal seperti ini juga memerlukan solusi yang konkret, sehingga memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Meskipun HAM menegaskan prinsip-prinsip keadilan di dalam Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa ketidakadilan itu tidak sesuai dengan idealisme HAM. Contohnya seperti di Kalimantan Barat sendiri. Itulah teman-teman penjelasan dari kami. Nah, teman-teman, seperti yang telah kami jelaskan di awal tadi mengenai keadaan geografi di daerah Kalimantan Barat mengenai hak asasi manusia. Nah, kali ini kami sudah berada di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah perwakilan Kalimantan Barat sendiri. Nah, di sini kami sudah bersama dengan ibu pimpinannya langsung, yaitu Ibu Nelly Yusnita S. MM. Nah, silakan mungkin Ibu boleh memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperkenalkan ya, saya Elina. Ini kebetulan saya didampingi sama analis pelanggaran HAM, Pak Kusmianto. Beliau ini salah satu staf kita yang juga menangani aduan ya setiap kali terjemah Komnas HAM. Mungkin perlu saya informasikan ya secara umum dulu ya, Komnas HAM apa itu Komnas HAM kayak gitu. Mungkin sering dengar, Komnas HAM adalah lembaga negara independen. Jadi mandat pelaksanaan tugas fungsi Komnas HAM itu sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan dari mandat Undang-Undang tentang HAM itu kita memiliki fungsi untuk melakukan pendidikan penyuluhan, pengkajian penelitian, pemantauan, dan mediasi. Dari keempat fungsi yang dimandatkan Undang-Undang 39 kepada Komnas HAM itu tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan negara, dalam hal ini representatifnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Kalau kaitannya dengan pelanggaran HAM, jadi kita mencoba memotret nih pelanggaran HAM di Kalimantan Barat itu secara spesifik apa sih yang sering diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Jadi kita di perwakilan ada yang namanya unit pelayanan pengaduan. Jadi kita menerima aduan masyarakat khususnya yang berada di Kalimantan Barat. Jadi dari Putus Ibau sampai Pontianak sampai Sambas, Tapang itu dipersilakan menyampaikan aduan kaitannya dengan dugaan pelanggaran HAM yang dialami. Nah, kaitannya dengan kasus-kasus apa yang paling banyak diadukan masyarakat khususnya di Kalimantan Barat? Kalau kita kelompokkan secara garis besar berdasarkan isu, itu yang paling banyak diadukan itu kaitannya dengan keadilan atas proses hukum. Kemudian kedua kaitannya dengan konflik agraria. Yang ketiga terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, 3 isu ini yang paling banyak dilaporkan masyarakat di Komnas HAM. Jadi kira-kira dari umur berapa saja yang paling banyak melaporkan kasus HAM gitu? Nah, kita ada persyaratan ya administrasi yang harus dipenuhi. Yaitu persyaratan administrasi itu mandat Undang-Undang 39 juga dicantumkan di situ, bahwa setiap pengaduan menyampaikan aduan ke Komnas HAM itu harus menyertakan identitas. Nah, identitas ini ya tentunya sudah dewasa. Kalau anak dia harus diwakilkan. Kenapa harus dewasa? Karena kalau dewasa itu kan bisa mempertanggungjawabkan secara hukum ya, maksudnya dia membuat laporan benar yang dilaporkan, terus segala macam bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau korbannya anak itu bisa dikuasakan, bisa orang tuanya yang datang mendampingi walaupun korbannya anak. Tapi
kalau yang terdata di kita tentunya pengadunya yang usianya sudah dewasa. Tapi dia bisa bukan korban, tetapi mendampingi korban itu bisa kasus yang menimpa anak-anak. Jadi beberapa tahun 2023 kita ada menerima pengaduan di korbannya adik-adik SMK yang belum dewasa, tapi yang melapor orang tuanya yang mengalami kekerasan seksual misalnya saat magang. Nah itu bisa orang tuanya yang mendampingi. Nanti anak-anaknya juga hadir di sini untuk memberikan keterangan. Nah, untuk kasus apa yang paling berat yang pernah ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah Kalimantan Barat ya. Kalau kasus yang paling berat ini, Berbicara jumlah kasus, misalnya kasus yang kita kan 5 tahun terakhir ini berkisar 58, 50-an gitu ya pengaduan yang masuk. Jumlah kasus itu tidak merepresentatifkan jumlah korban. Jadi karena pengadu itu bisa kita kategorikan pengadu yang disampaikan oleh perorangan. Tapi ada juga pengadu yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Nah ini banyak masyarakat jadi korban itu bukan satu desa, bukan 1-2 orang, atau ini bisa jadi sekian kelompok tani, atau bisa jadi beberapa dusun di satu desa itu kena. Itu kadang-kadang itu kan jadi cukup kompleks karena pihak yang terkait ini banyak, bukan antara masyarakat dengan perusahaan, tapi melibatkan pemerintah yang memberikan izin. Kayak gitu, jadi itu butuh waktu. Nah, berarti teman-teman dari penjelasan Ibu Pimpinan, berarti yang mendapati permasalahan yang cukup rumit dan kompleks itu salah satunya itu mengenai permasalahan agraria, yaitu pertumpang tindih lahan. Nah, itu teman-teman. Baik, terkait kasus tadi, kira-kira bagaimana untuk penanganan? Tadi kan kata Ibu kan cuma ada di pusat kan Bu. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang terkena pelanggaran HAM tapi dia berada di pelosok-pelosok? Apakah ada sarana seperti media sosial atau bagaimana supaya lebih memudahkan? Jadi kalau kita Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, kalau akses untuk menyampaikan aduan itu bisa datang langsung. Kemudian bisa juga melalui surat, lewat surat. Ada email, kemudian kita juga ada nomor telepon, kemudian satu lagi nomor WA. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah bisa akses internet itu bisa menyampaikan aduan melalui WA, nomor WA kita, baik telepon maupun menyampaikan dokumen-dokumen terkait aduan via WA, email itu bisa. Jadi kita berikan kemudahan. Jadi masyarakat yang merasa menjadi korban ingin melapor tidak harus ke Pontianak, misalnya yang ada di Ketapang, di Kaposulu, di Sambas, tapi dia bisa berkirim surat atau dia bisa melalui WA di Komnas yang terpublikasi, memang ada di aplikasi. Nah Bu, cara pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan Komnas HAM untuk kasus-kasus itu tidak terulang kembali gitu? Nah, Komnas HAM ini kan tadi ada 4 fungsi yang dimandatkan dalam Undang-Undang 39. Salah satunya fungsi pendidikan penyuluhan. Nah, fungsi pendidikan penyuluhan ini juga kita lakukan sosialisasi tidak hanya kepada aparatur negara, pemerintah, tetapi juga ke kelompok masyarakat, komunitas masyarakat, atau di satuan pendidikan kayak gitu. Nah, kalau untuk satuan pendidikan, Komnas HAM punya namanya program sekolah ramah HAM, tapi memang untuk di tingkat SMA. Jadi program sekolah ramah HAM itu apa? Kita lakukan pelatihan dari guru PKN-nya, kepala sekolahnya, kemudian termasuk lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan yang ada di sekolah itu memang sudah memenuhi standar hak asasi manusia. Jadi bukan hanya muridnya aja dikasih pemahaman, gurunya aja, tetapi lingkungan sekolahnya. Jadi peran kepala sekolah juga strategis. Nah kemudian kampus-kampus juga, jadi biasa masa orientasi itu kita juga sering diundang ya sama pihak-pihak kampus untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa. Jadi sosialisasi yang kita berikan sih beragam ya, sesuai dengan isu krusial yang dibutuhkan masing-masing organisasi yang misalnya kalau yang mengundang ya. Tetapi di setiap sosialisasi yang kita lakukan
yang selalu kita sampaikan tuh pemahaman HAM dasarnya dulu pasti. Jadi menyamakan persepsi semua masyarakat ya, audiens. Apa itu pelanggaran HAM? Apa itu HAM? Apa itu pelanggaran HAM? Siapa saja pelaku pelanggaran HAM? Kemudian apa yang dapat dilakukan jika misalnya mengalami pelanggaran HAM? Jadi kalau berbicara HAM itu kan luas ya. KDRT, kekerasan seksual, kemudian apalagi terkait dengan agraria, ketenagakerjaan, masih jadi sangat kompleks dan beragam. Tetapi kalau kita melakukan sosialisasi, tentunya kita sudah merencanakan target-target yang akan kita sampaikan tuh apa, siapa, kemudian isu apa aja yang kita sampaikan. Misalnya Kalimantan Barat nih salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, karena isu trafficking itu juga kental di Kalimantan Barat karena kita merupakan daerah transit yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang bisa diakses melalui jalan darat. Nah itu juga kita lakukan, kita lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, kita adakan FGD, kita adakan sosialisasi juga di khususnya di tingkat apa misalnya pemerintah daerah yang berada di perbatasan langsung, atau pemerintah daerah yang masyarakatnya ternyata banyak menjadi pekerja migran yang berpotensi menjadi korban juga kayak gitu. Nah itu kita lakukan banyak kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Baik, untuk tadi kan terkait sosialisasi, berarti Komnas HAM ini sudah turun langsung kan Bu ke pihak-pihak yang terkait dan juga isu-isu yang dibahas juga kompleks seperti yang kata Ibu. Tapi apakah ada isu-isu mendalam selain HAM yang disampaikan kepada masyarakat guna untuk menurunkan kasus-kasus pelanggaran HAM gitu Bu? Jadi memang untuk menurunkan angka pelanggaran HAM itu kan tidak bisa satu ini aja. Jadi tanggung jawab, penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi manusia memang kalau mandat dari berdirinya suatu negara itu tanggung jawab utamanya memang negara, pemerintah. Tapi keterlibatan masyarakat, lembaga-lembaga terkait yang bekerja dengan isu-isu hak asasi manusia itu juga sangat strategis. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, lembaga negara yang bekerja dengan isu-isu HAM juga tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada peran masyarakat, organisasi masyarakat atau perusahaan-perusahaan besar untuk pertama yang memahami konsep hak asasi manusia itu sendiri, memahami batasan-batasan apa yang dapat dikatakan itu melanggar HAM, apa yang tidak, seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa menempatkan hak asasi manusia itu dalam setiap kebijakan, setiap aktivitas. Misalnya kalau di perusahaan memastikan prinsip-prinsip HAM itu juga dimiliki dalam dunia kerja yang di perusahaan tersebut. Misalnya lingkungan kerja yang sehat, mulai dari hak-hak pekerja, juga terfasilitasi, tentunya merujuk pada peraturan yang ada. Jadi hak asasi manusia itu dapat dibatasi oleh negara melalui undang-undang. Jadi kan negara itu memang tidak bisa membatasi seenaknya hak asasi warga negaranya, tetapi melalui undang-undang. Tujuannya ada undang-undang yaitu tadi agar dapat membatasi hak asasi warga negaranya, agar terwujud penghormatan hak asasi sesama warga negara. Contohnya misalnya dalam berlalu lintas, ada undang-undang yang mengatur pengguna lalu lintas. Kebayang nggak kalau tidak ada undang-undang peraturan yang mengatur terkait pengguna lalu lintas? Semua orang mau seenaknya, kalau tidak dibatasi. Orang mau di jalan sebelah kanan, sebelah kiri, suka-suka kayak gitu. Nah makanya pemerintah untuk salah satu upaya mereka untuk mewujudkan pemenuhan hak warga negaranya itu melakukan pembatasan, tujuannya agar penikmatan HAM itu bisa dirasakan oleh seluruh warga negara, bukan kelompok, tapi seluruh warga negara. Nah, berarti dari penjelasan Ibu Pimpinan teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa pengaduan HAM khususnya di Kalimantan Barat hanya ada di daerah kota atau pusat kota, yaitu berada di kota Pontianak. Nah, bagi teman-teman yang ada di pelosok, di daerah pelosok desa yang susah dengan akses untuk ke kota, bisa melalui internet, yaitu salah satunya mengirim berkas-berkas melalui email, via WA maupun nomor telepon yang sudah tersedia, teman-teman.
Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak ingin menambahkan. Alamat kantor bisa. Oh iya, alamat kantor Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat Bapak berada di Jalan Layang Abdul nomor 146 berdampingan dengan Masjid Raya Mujahidin, tidak jauh dari situ. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin pengen tahu lewat Google Map juga bisa. Nah, itulah dia teman-teman, Bapak Usmianto yang salah satunya melakukan penerimaan pengaduan di kantor perwakilan di Kalimantan Barat ini. Nah, mungkin sampai di sini saja perbincangan hangat kita bersama dengan Ibu Pimpinan, Ibu Nelly dan Pak Usmianto. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.